Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini Allah telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Meskipun di luar diguyur hujan, tapi kita semua tetap diberi kemampuan untuk bisa menggerakkan kaki kita, kemudian menetapkan hati kita untuk datang ke masjid dan dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita ikuti dengan majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan membahas tafsir surat Al-Muzammil. Ya. Kita akan bahas tafsir surat Al-Muzammil. Jadi status surat ini dia adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa status surat ini adalah Madaniyah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dan beberapa para mufassir yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa surat ini Madaniyah. Taib, apa bedanya status surat Makkiyah dan Madaniyah? Surat-surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah. Adapun surat-surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Ya. Jadi penilaiannya adalah bizaman la bil makan. Al-ibratu bizaman la bil makan. Jadi untuk melihat status surat apakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah dilihat dari sisi zamannya, waktunya. Kapan itu surat turun? Kalau turun sebelum Nabi SAW hijrah, dimanapun surat ataupun ayat itu turun maka disebut sebagai Makkiyah. Ya. Tapi kalau ia turun setelah Nabi hijrah, meskipun itu turunnya misal ada yang diturunkan ayat di Makkah, maka tetap disebut dengan Madaniyah. Disebabkan ia turun setelah Nabi SAW hijrah. Nah, apa fungsinya jamaah mengetahui hal yang seperti ini? Tentunya ini membantu para ulama-ulama untuk berijtihad tentang beberapa hukum. Sebab di antara pembahasan tentang ulumul Quran, ya, atau pembahasan tentang muqaddimatut tafsir, hal yang harus dikuasai oleh ulama mujtahidin itu adalah salah satunya tentang Al-Quran serta ilmu-ilmu yang dipelajari untuk membahas tentang tafsir Al-Quran. Dia harus tahu Makkiyah, Madaniyah, dia juga harus tahu nasikh dan mansukh. Ya. Ketika seseorang mengetahui ataupun seorang mujtahid mengetahui, ya, tentang Makkiyah dan Madaniyah, maka dia akan dengan mudah bisa mengetahui sekiranya ada hukum yang terhapus dan hukum yang menghapus. Ya, jika ditentukan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa, ya, mengetahui status surat Makkiyah ataupun Madaniyah ini dapat membantu para mujtahid untuk menyimpulkan suatu hukum
dalam setiap hukum-hukum syariat apapun yang tidak langsung dalilnya jelas baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi bahwa pendapat yang paling sahih meskipun ada khilaf tadi adalah pendapatnya jumhur ulama yang menyebutkan bahwa surat ini statusnya adalah makkiyah bukan madaniyah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan menafsirkan ayat demi ayat dalam surat Al-Muzammil ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini ya, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselimut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, artinya adalah wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di ayat yang pertama ini ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Pertama, tentang penafsiran kalimat ya ayyuhal muzammil ini. Maka para ulama ya, menafsirkan makna yang hakiki. Ada sebagian ulama juga yang menafsirkan makna majazi. Ya. Adapun makna yang hakiki disebutkan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang berselimut. Ini makna hakikinya. Nah, adapun makna majazinya ya, adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselimuti dengan syariat Al-Quran atau kenabian ya. Jadi bukan diselimuti dengan selimut beneran, tapi diselimuti dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama lebih banyak condong kepada makna secara hakiki yang memang benar-benar Nabi SAW pada saat itu ketika Allah seru ya ayyuhal muzammil, beliau SAW sedang berselimut. Nah, hal ini berdasarkan beberapa keterangan, beberapa riwayat diantaranya adalah yang pertama, riwayat yang menyebutkan ketika Nabi minta diselimuti oleh Khadijah bintu Khuwailid istri beliau. Ketika pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali beliau berinteraksi dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga saking ketakutannya, maka beliau berlari dari Gua Hira kembali menuju ke istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Maka ketika bertemu dengan Khadijah bintu Khuwailid dalam keadaan ketakutan, maka Nabi perintahkan kepada Khadijah bintu Khuwailid untuk menyelimuti beliau. Zammiluni, zammiluni. Ya. Selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu pada saat itu, ya, Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga rasa takutnya itu menjadi hilang. Ya. Ini riwayat pertama yang menegaskan bahwa ya, makna al-muzammil di sini adalah memang benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berselimut ketika diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada beberapa riwayat yang lain jamaah sekalian rahimakumullah ya, yang menunjukkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur beliau berselimut. Dan ini banyak ya, di antaranya adalah terkait dengan tidurnya Nabi bersama istri-istrinya dalam satu selimut. Ya. Nah, ini salah satu daripada contoh riwayat di mana ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur dalam keadaan berselimut. Jadi seperti itu. Ya. Taib, ya, itu poin yang pertama tentang penafsiran secara hakiki, bukan secara majazi. Kemudian poin yang kedua di ayat yang pertama ini, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Jadi beliau menyebutkan bahwa panggilan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat ini ada dua penafsiran jamaah. Penafsiran yang pertama, Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat al-muzammil, ini disebut dengan uslub al-mulatafah.
Uslub mulatafah ini adalah merupakan kalimat kelembutan, kalimat kasih sayang. Jadi Allah panggil Nabi dengan Al-Muzammil, ya, tanda Allah itu sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau dalam tatanan bahasa Arab, ya, nida ataupun panggilan-panggilan yang seperti ini sudah terbiasa. Ya. Jadi mereka gunakan untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi dipanggillah sesuai dengan keadaannya. Keadaannya sedang bagaimana? Dalam keadaan apa? Dipanggillah orang tersebut dalam sesuai dengan keadaannya. Contoh, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Abu Turab itu kalau diterjemahkan secara harfiah maknanya adalah bapaknya debu. Ya, bapaknya debu. Nah, kisahnya itu ini disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Pada suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari, ya, datang ke rumah putrinya yaitu Fatimah. Ketika di rumahnya Nabi tidak mendapati Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi tanya kepada putrinya, "Ana ibnu ammik, di mana anak pamanmu?" Karena memang, ya, Ali ini adalah anak dari pamannya Fatimah, ya. Atau bisa dikatakan kakeknya Fatimah radhiyallahu taala anhu, tapi disebut ibnu ammik, ya. Maka Fatimah mengatakan, ya, kana baini wa bainahu syai', ada sesuatu antara aku dengan dia. Maka faghadabani, dia marah denganku, sehingga dia keluar. Falam yakil indi, dia tidak tidur qailulah di rumahku. Ya. Jadi yakil ini maknanya qailulah. Ini menjadi tradisi dan kebiasaan salafun as-saleh dahulu. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguatkan bangun malam. Ya. Dan qailulah ini sebagian para ulama tidak hanya mengkhususkan qabla zuhur, bahkan ba'da zuhur pun disebut dengan qailulah. Sama saja, imma qabla zuhur ataupun ba'da zuhur itu disebut dengan qailulah. Dan tujuannya jelas, untuk menguatkan fisiknya dalam rangka bangun malam. Seperti itu. Nah, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk mencari Ali. Ternyata Ali didapati di masjid. Maka Rasul menyusulnya. Lalu pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ali sedang berbaring. Nah, dulu tentunya masjid dulu berbeda dengan masjid sekarang. Kalau masjid sekarang ada yang pakai keramik, ada yang pakai marmer, ya enggak. Apalagi sekarang ada yang pakai karpet seperti ini, enak sekarang. Buat tidur bisa plus, apalagi ditambah AC, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Kalau dulu tidak, masjid dahulu ya tanah-tanah, pasir-pasir. Bahwa yang menunjukkan bahwa masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak berkeramik ataupun tidak karpet, ya. Pernah orang Arab Badui yang kencing di pojokan masjid, kan, ya, itu langsung meresap ke tanah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan sahabat untuk mengguyurnya dengan air sehingga menjadi suci kembali. Ya, jadi begitu. Nah, ketika Nabi melihat sahabat Ali ini sedang berbaring, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan sahabat Ali ini untuk bangkit. Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Ini uslub mulatafah, tanda kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau contoh yang lainnya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membangunkan Hudzaifah bin Yaman ketika sedang tidur. Kum ya nauman, ya, bangunlah wahai orang yang sedang tidur. Ya. Artinya ini sekali lagi bahwa ini merupakan uslub mulatafah, yaitu bentuk kasih sayang. Antum boleh panggil teman antum, ya, atau teman kita yang dia dalam keadaan seperti apa, lalu kita panggil dia, ya. Kum ya jalsan, bangunlah wahai orang yang sedang duduk, ya. Atau yang lain sebagainya, itu bisa, ya. Ini disebut dengan uslub mulatafah. Nah, oleh karenanya, ya, ayat ini menunjukkan bahwa tatkala Allah ingin memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang berat, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat malam.
Karena dulu salat malam ini hukumnya wajib. Ya. Maka Allah memanggil Nabi SAW dengan kelembutan dengan mengatakan ya ayyuhal muzammil, seperti itu. Nah, ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua jamaah, bahwa ayat ini sebagai peringatan. Jadi ketika Allah memanggil Nabi SAW dengan menyebutkan sifat wahai orang-orang yang berselimut, maka panggilan ini juga bisa berlaku bagi selain Nabi. Ya. Jadi tidak hanya kepada Nabi SAW, tapi kepada selain Nabi SAW, mereka yang berselimut diperintahkan untuk bangun sholat malam. Seperti itu. Ya. Ini dua penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah ada di dalam tafsir Al-Qurtubi, seperti itu. Ya. Baik, itu ayat pertama. Kemudian ayat berikutnya jamaah, qumil laila illa qalila. Jadi perintah Allah kepada Nabi SAW untuk bangun malam. Bukan hanya bangun malam ya, tapi bangun malam mengerjakan sholat malam. Ya. Illa qalila, kecuali sebagian kecil. Yang dimaksud sebagian kecil di sini adalah sisa sedikitnya untuk istirahat. Jadi lebih banyak digunakan untuk sholat malam. Nisbahu, atau setengah malam lah. Awingkus minhu qalila, atau kurangnya sedikit. Ya. Jadi seperti sepertiga malam. Auzid alaihi, yaitu sekitar 3/4 malam. Ya. Auzid alaihi, atau sepertiga atau 3/4 malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Baik, ya. Kita akan jelaskan ya waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat malam. Jadi di dalam ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita hitung waktu kita sekarang, bahwa waktu malam itu mulai dari ba'da salatul isya sampai menjelang subuh. Misal sekitar 8 jam. Jadi ketika Allah berfirman qumil laila illa qalila, dari yang 8 jam itu kita sisakan waktu sedikit untuk istirahat. Berarti sekitar kita diperintahkan untuk sholat malam selama 6 jam. Ya. Selama 6 jam. Ya. Nisfahu, atau setengahnya lah. Berarti selama 4 jam. Awingkus minhu qalila, atau kurangnya sedikit. Ya, sekitar 3 jam lah. Ya. Auzid alaihi, atau tambah sedikit dari yang setengah. Setengahnya tadi 4 jam. Kalau tambah sedikit berarti 5 jam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini tadi dalam penafsiran yang kedua maknanya umum, tidak hanya buat Nabi SAW, untuk melaksanakan sholat malam itu paling tidak minimal 3 jam dari waktu kita. Ya, kalau baca Al-Quran kalau 3 jam ya sekitar ya 1 sampai 2 juz lah. Kalau bacanya tartil dan pelan. Ya. Kalau bacanya agak cepat ya 3 juz kita dapatlah. Ya, sekitar itu. Ya. Ya, jadi lama juga, tidak sedikit jamaah. Ya. Mungkin kalau kita sekarang ya paling 1 rakaat, dan karena sudah mepet waktu subuh. Ya. Tapi ternyata di dalam surat Al-Muzammil ini yang Allah perintahkan adalah malam yang dihabiskan untuk sholat itu begitu panjang. Ya. Dan sisanya untuk istirahat. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini juga ya disebut oleh para ulama sebagai ayat zadud da'iyah. Ya, ayat zadu ad-da'iyah. Apa yang dimaksud dengan zadud da'iyah? Yaitu bekalnya para dai. Kenapa? Karena ayat ini turun di awal-awal Nabi SAW berdakwah, di mana di siang hari beliau berdakwah dan berbagai macam orang beliau temui dan beliau dakwahi. Ada yang langsung terima dakwah beliau SAW, tapi tidak sedikit yang menolak dakwah beliau, bahkan sampai beliau diancam.
Tidak hanya diancam diusir, bahkan diancam ingin dibunuh. Nah, kalau tidak dicas imannya agar supaya kuat mentalnya, ya maka tentunya ya, sebagai manusia maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa futur atau mungkin bisa meninggalkan dakwahnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengecas iman. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi durasi begitu lamanya sholat, ya artinya kalau kita analogikan HP, semakin HP itu penuh berarti semakin lama pula bisa kita gunakan. Semakin lama kita sholat malam berarti semakin kuat pula mental kita di siang hari ketika kita ditimpa ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali ya, seberapa lama kita mengecas iman kita, maka sekuat itu pula kita bisa menghadapi setiap ujian yang menimpa pada diri kita. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, makanya ya bagi seorang dai maka sholat malam ini menjadi nutrisi bagi dirinya. Harusnya tidak dia tinggalkan. Ya secara umum bagi kita semua lah. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan kita, maka jangan tinggalkan sholat malam. Jadi seperti itu, ya. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, masih di ayat-ayat ini. Nah, di dalam ayat-ayat ini, ketika Allah menyebutkan tentang lama durasinya, ini menunjukkan bahwa ya, sholat malam itu patokannya bukan banyaknya jumlah rakaat. Ya, sholat malam patokannya bukan banyaknya jumlah rakaat. Ya, meskipun diperselisihkan rakaatnya, namun ijma' para ulama, dan ini bagian daripada kesepakatan para ulama bahwa sholat malam itu tidak dibatasi. Ya. Jadi lebih dari 11 rakaat pun boleh. Dan hal ini juga dikerjakan oleh sebagian para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu taala anhum. Bahkan ini madhab Imam 4 ya menyebutkan bahwa tidak ada batasan rakaat dalam sholat malam. Jadi seperti itu. Dan ada sebagian pendapat beberapa para ulama, tentunya ulama-ulama mutaakhirin ya. Contoh diantaranya adalah Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala, beliau ya lebih berpendapat bahwa jika sholat malam itu dilaksanakan 20 rakaat secara terus-menerus, maka ini disebut dengan bid'ah. Ya artinya enggak harus 20 rakaat, bisa lebih ya. Bisa lebih ataupun bisa kurang, tapi yang jelas tidak ada batasan tertentu. Namun yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, imma 11 rakaat ataupun 13 rakaat. Akan tetapi ya patokannya adalah lama waktunya. Ya. Bukan banyak rakaatnya. Ya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, ahabbu salati ilallah salatu Dawud alaihi salatu wassalam. Salat malam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu. Jadi tidur setengah malam, kemudian beliau melaksanakan salat sepertiganya. Ya, lalu kemudian sisanya yang sedikit beliau gunakan untuk istirahat lagi. Jadi panjang, banyak waktunya. Ya. Apalagi kalau kita kembali kepada firman Allah Ta'ala surat Adz-Dzariyat, itu Allah menyebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya berarti lebih banyaknya digunakan untuk mengerjakan salat malam. Sehingga para ulama ya memberikan metode ya, bahwa durasinya tetap lama, tapi dengan dua cara pelaksanaannya. Pertama adalah bisa memperbanyak rakaat, ataupun yang kedua mempersedikit rakaat akan tetapi durasi berdirinya lama. Begitu. Nah ini sifat salat malamnya salafun as-salih, diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu jamaah. Ya. Baik. Kemudian
Masih di rangkaian ayat ini Allah menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Yaitu dibaca dengan perlahan-lahan, ya. Jangan terburu-buru, ya. Karena orang yang membaca perlahan-lahan maka akan memberikan faedah bagi dirinya. Apa faedahnya? Kelak nanti dengan bacaannya tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada mereka orang yang dulu membaca Al-Quran. Jadi sahibul Quran itu adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi nggak ada perintahnya untuk menghafal, ya. Jadi sahibul Quran bukan penghafal Quran, tapi pembaca Al-Quran, ya. Namun mereka para penghafal Quran tentunya lebih dekat. Sebab apa? Tentunya mereka akan memurojaah hafalan-hafalan mereka. Ya, tapi penafsiran sahibul Quran itu bukan penghafal Quran, sehingga kita semuanya, siapa saja, meskipun kita belum menghafal Al-Quran, tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, sering membacanya, ya, apalagi kita baca secara tartil, maka kita pun akan mendapatkan keutamaan, kelak derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi, bacalah, naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau baca secara tartil ketika di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu itu ketika ayat itu berhenti saat kamu membaca. Jadi seperti itu. Sehingga ketika kita semakin banyak membaca ayat Al-Quran, maka semakin tinggi pula kedudukan kita nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan bosan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita, ya, diperintahkan untuk tidak bosan membaca Al-Quran, berarti jangan bosan pula untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka belajar. Jangan malu, ya. Meskipun usia kita sudah tidak muda lagi, meskipun mungkin lidah kita sudah kaku, ya. Jadi bukan hanya berbangga-bangga dengan kefasihan bacaan Quran kita, tidak. Tapi bagaimana kejujuran kita dalam mempelajari Al-Quran tersebut dan kesungguhan kita, itu yang kelak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan putus asa. Andai kan kita belum bisa, ya, melafadzkan huruf ra secara fasih, gak apa-apa, terus diulang-ulang, ya. Andai kan kita belum bisa mengucapkan huruf dot secara baik, gak apa-apa, terus diulang-ulang, ya. Karena itu nanti kedudukan yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin kita sering membaca Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, makna tartil itu membaca dengan perlahan-lahan, sehingga ketika dibaca dengan perlahan maka kita bisa mentadabburi Al-Quran tersebut, ya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menggabungkan makna tartil itu adalah membawakan dua makna, memahami maknanya serta dibaca dengan tajwid yang benar, ya. Ya, ketika baca ha, ya, sifat ha harus kita benar-benar penuhi, ya. Ha itu sifatnya apa saja, ya. Misalnya di antara huruf ha itu sifatnya hams, ya. Lalu kemudian apalagi sifatnya rokhawah, ya, dan seterusnya, infitah, ya. Jadi kita harus paham dan kita harus tahu. Ya, meskipun ketika dipraktek juga susah, ya. Tapi paling tidak kita mengetahui sifat-sifat setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran ketika kita baca. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi rattilil Qur'ana tartila adalah sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, memahami maknanya dan dibaca dengan tajwid, seperti itu, ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
Qaulan tsaqila itu maknanya perkataan yang berat. Nah, makna perkataan yang berat ini para ulama tafsir ya dengan berbagai macam pendapat mereka lah. Namun ya makna yang mengerucut adalah qaulan tsaqila yang disebut adalah Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang menjadi khilaf para ulama itu adalah kenapa Al-Qur'an dikatakan berat begitu? Apanya yang berat? Ya, kalau mushaf nggak berat kita bawa. Apalagi sekarang dengan berbagai macam ukuran. Ada yang mushaf saku kan ringan kita bawa. Ya. Jadi kalau dikatakan qaulan tsaqila yang berat ya, ini perlu penafsiran. Nah, makanya ada beberapa penafsiran makna qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berat. Penafsiran yang pertama disebutkan maksudnya adalah ya zahirnya Al-Quran itu jika diturunkan memang sangat berat. Bahkan kalau kita baca beberapa riwayat-riwayat diantaranya adalah dalam Sahih Bukhari ya, di kitab Badul Wahyi ya, wahyu permulaan awal wahyu ya, yang turun kepada Nabi SAW ya, di mana banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keadaan Nabi SAW ketika wahyu itu turun. Sangat berat sekali bagi beliau SAW. Ya. Itu sampai beliau disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sampai beliau itu bercucuran keringat. Begitu beratnya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai ketika itu Nabi pernah ada satu riwayat mendapatkan menerima wahyu dari Allah saat beliau berada di atas kendaraan, hewan tunggangan beliau. Jadi sampai hewan tunggangan beliau itu sampai duduk saking tidak kuatnya untuk menahan beratnya Nabi ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat yang ketika Nabi SAW sedang bersandar kepada sahabat tersebut, sampai sahabat itu gak kuat untuk menahannya. Saking beratnya saat itu Nabi SAW sedang menerima wahyu tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan qaulan tsaqila ini ya memang benar-benar zahirnya wahyu Allah yang turun itu memang benar-benar berat ya, dipikul oleh Nabi kita SAW. Itu penafsiran yang pertama ya. Kemudian ada penafsiran yang lain, sebagian ulama ada yang menyebutkan makna qaulan tsaqila itu adalah Al-Quran itu berat di timbangan pada hari kiamat ya. Dan nanti Al-Quran ini akan ditimbang pada hari kiamat, jadi yaumul mizan tentunya ya. Ada sebagian lain lagi yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu perkataan yang berat, ini berat bagi orang-orang munafik ya. Jadi di antara ciri kemunafikan itu adalah ketika dia malas untuk membaca Al-Quranul Karim, merasa berat. Ya, baca satu ayat, dua ayat, kok beratnya luar biasa, hati-hati. Ya. Bisa jadi ada penyakit nifak di dalam hati kita. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan malas untuk baca Al-Quran sekali lagi. Ya. Paling enggaklah minimal dalam satu hari kita bisa membaca 6 halaman. Kalau bisa malah kita bisa targetkan setiap hari 1 juz kita baca. Ya insya Allah ada waktu luang lah buat kita. Ya kan? Jadi ketika 30 hari kita bisa menyelesaikan 30 juz. Maka kita mulai lagi dari awal. Terus seperti itu. Ya. Jadi jadikan semangat kita di luar Ramadan itu sebagaimana semangat kita ketika di Ramadan saat kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja kita semangat baca Quran. Tapi juga di luar Ramadan pun kita harus semangat untuk membaca Al-Quran. Atau mungkin bahkan ada di antara kita yang bulan Ramadan pun malas baca Al-Quran. Nah kalau di bulan Ramadan saja malas, lah kapan lagi waktunya untuk semangat membaca Al-Quran selain Ramadan? Karena penawaran bulan Ramadan itu pahala baca Quran pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah di antaranya adalah baca Al-Quran, dan bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Ya. Jadi seperti itu jamaah ya. Jangan sampai kita merasa berat dalam membaca Al-Quranul Karim seperti itu. Baik.
Kemudian ada penafsiran lain juga yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, yang dimaksud dengan qaulan tsaqila, perkataan yang berat itu adalah kandungannya sangat dalam. Sehingga kita ini perlu konsentrasi dalam mendengarkannya agar bisa menyerap maknanya. Ya. Jadi begitu, ya. Jadi tidak hanya kita baca, tapi kita juga harus benar-benar menyerap makna daripada Al-Quran tersebut. Ya. Nah ini wallahu ta'ala alam bisawab, tapi sebagian para ulama mereka lebih condong ya mengambil pendapatnya Syekh ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seperti itu. Memang ya kandungan isi di dalam Al-Quran itu sangat berat sekali, berisi tentang hukum-hukum, perintah dan larangan, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kan. Jadi tidak bisa kita remehkan jamaah ya. Tapi bukan berarti syariatnya berat ya. Syariat Islam itu tidak berat. Kita sedang membicarakan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ya, itu sangat berat luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya jamaah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sungguh nasyi'atal lail, bangun malam, ya, itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan ataupun mengisi jiwa, wa aqwamu qila, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Ya. Nah makna nasyiah di sini sebenarnya ada dua penafsiran ya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maknanya adalah waktu malam seluruhnya, disebut dengan nasyiatul lail. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau menafsirkan makna nasyiatul lail itu adalah kondisi seseorang bangun malam setelah tidur terlebih dahulu. Ya. Jadi seorang tidur dulu lalu kemudian dia bangun malam, dia kerjakan sholat malam. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang makna nasyiatul lail. Baik, kemudian maksud kalimat hiya asyaddu wat'a, ya. Asyaddu wat'a wa aqwamu qila, ya. Lebih kuat mengisi jiwa dan juga lebih berkesan bacaannya. Karena biasanya kalau kita baca Al-Quran di malam hari jamaah, ya, ketika dalam keadaan hening tenang, maka lisan dan hati kita ini cenderung cocok. Ya. Kayaknya enak saja. Meskipun yang kita baca cuman qul huwallahu ahad ataupun qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq, tapi tenang ya. Ya. Jadi tidak bising, tidak berisik ya. Dan pada saat itu hiruk pikuk dunia yang sebelum tidur itu tadi sudah begitu penat di kepala kita, kita lepas begitu saja setelah kita tidur. Jadi bangun tidur itu pikiran kita benar-benar kosong, segar kembali ya, setelah kita istirahat. Maka ketika kita masuki dengan bacaan Al-Quran, kemudian kita masuki dengan doa-doa ketika ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, maka ini lebih mengena ke dalam hati kita. Ya. Makanya biasanya ya, orang bisa menangis dalam sholatnya itu ketika dia melakukan sholat malam. Biasanya seperti itu. Ya. Karena memang benar-benar ngena di malam hari bacaan seseorang. Ya. Ya. Dan ini memang diantara keutamaan Al-Quranul Karim. Ya. Ketika dibaca di malam hari, kalau kita bisa mentadabburinya, memang ini bisa mengena ke dalam hati kita, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitu jamaah. Makanya banyak-banyak menghafal Al-Quran ya, agar supaya dalam sholat malam kita bisa banyak juga untuk membaca Al-Quranul Karim ya. Sehingga kita bisa banyak juga mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq ataupun surat-surat pendek yang lainnya.
Tapi kita juga bisa menyelami ya ayat demi ayat semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh indah jamaah. Sangat indah sekali ya isi kandungan dari setiap ayatnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Baik, kemudian ayat berikutnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau memiliki waktu di siang hari. Sabhan tawila, ya, dengan waktu durasi yang panjang. Ya. Jadi makna sabhan tawila ini adalah durasi waktunya panjang. Sehingga di siang hari itu kita bisa menyelesaikan hajat kita. Nah, karena ayat ini tertuju kepada Nabi SAW, artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun memerintahkan waktu malam sebagian besarnya untuk digunakan solat malam, ya, bukan berarti Allah mengambil waktu kehidupan beliau SAW. Allah berikan waktu siang untuk beliau. Jadi semua hajat itu bisa diselesaikan oleh beliau SAW di siang hari. Sehingga ketika masuk waktu malam, maka Allah perintahkan oleh Nabi SAW untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat malam seperti itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sabhan tawila, ya. Baik, kemudian ayat berikutnya. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Nah, maksudnya adalah sebutlah nama Tuhanmu, ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan wadhkurisma rabbika adalah ud'uhu bi asma'ihil husna. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka kita berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ada yang menafsirkan lagi makna wadhkurisma rabbika itu adalah setiap kita melakukan pekerjaan kebaikan apapun, maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Dan termasuk amal kebaikannya adalah salat malam. Maka kita dianjurkan untuk menyebut nama Allah bismillah seperti itu. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan semua amal kebaikan yang kita sedang kerjakan. Itu seperti itu. Baik, mau adzan dulu, ibadah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. 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 'Alas
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Di ayat yang ke-8 ini, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, Allah berfirman wadhkurisma rabbika. Makna wadhkurisma rabbika ini adalah dan sebutlah nama Tuhanmu. Tapi ditafsirkan oleh para mufasir, sebagian ada yang menafsirkan ud'uhu bi asmaihil husna. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Wadud dan yang lain sebagainya. Atau bisa kita kaitkan dengan permintaan kita. Apa yang kita minta nih dari Allah, maka kita kaitkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Itu yang dimaksud. Nah, sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa maksudnya itu adalah ya, setiap kali kita melakukan kebaikan, ya, amal soleh apapun, maka kita dianjurkan untuk memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, misal mau makan bismillah, mau jalan bismillah, mau apa saja kita ucapkan bismillah. Seperti itu, ya. Baik, itu makna wadhkurisma rabbik. Adapun makna watabattal ilaihi tabtila adalah dan beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan setengah-setengah, jemaah. Ya. Ada yang masih kita pikirkan, ada yang masih kita sibukkan, jangan. Jadi saat kita beribadah kepada Allah sebenarnya ini bukan hanya untuk sholat malam, tapi juga semua ibadah yang kita kerjakan. Misal sholat 5 waktu apalagi yang wajib, maka benar-benar kita harus konsentrasi saat kita beribadah. Dan kita jauhkan dulu semua perkara-perkara dunia kita. Sebab kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, makna tabattul itu adalah al-inqita'u ila ibadatillah. Ketika kita memutus urusan dunia kita, lalu kemudian kita sambung dengan urusan akhirat kita. Kita benar-benar pusatkan setiap bacaan itu, kita renungi dan kita hayati. Ya, kita jauhkan dari perkara dunia. Sebab apa? Kalau kita sedang ibadah, lalu kemudian kita memikirkan urusan dunia kita, ya maka ibadah kita nggak akan bisa khusyuk, kita nggak akan bisa konsentrasi, jamaah. Ya, susah untuk konsentrasinya. Ya. Ada anak kita belum makan, ada tadi di kerjaan kita diomelin sama bos kita, ada tadi ban bocor ketika narik ojek dan lain sebagainya. Ya. Itu saja bisa apa? Bisa memenuhi pikiran kita sehingga kita nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu tokoh sufi. Kalau Ibnul Arabi itu ulama salafuna as-salih. Beliau ketika mengomentari ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa wa ammal yaumu wa qad marijat uhudun nas. Adapun pada hari ini orang-orang itu masih mengambil janji. Artinya masih disibukkan dengan urusan dunianya. Wa khaffat amanatuhum, sedangkan amanah mereka telah hilang. Wastaulal haramu 'alal hutam. Ketika hal yang kecil telah diliputi dengan perkara-perkara yang haram. Sudah semuanya tercampur dengan hal yang haram. Diberi amanah dia enggak amanah, tapi dia suka ngambil amanah. Ya. Hal-hal yang kecil itu pasti diliputi dengan perkara yang haram. Bahkan urusan sepele saja dia harus berdusta sehingga dia mengambil hak orang lain secara haram, secara zalim. Ya. Jadi zaman kita sekarang itu sangat ya, mudah sekali berbagai macam aktivitas kita, ya, itu tercampuri dengan perkara-perkara yang haram sehingga terkadang kita bisa mendolimi orang lain. Makanya kata Ibnul Arabi apa? Fal uzlatu khairum minal khulatah.
Maka jalannya adalah menyendiri, itu lebih baik daripada bercampur baur dengan banyak orang. Jika memang fitnahnya sudah begitu besar, jika memang sudah kita tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ini sudah perkara dunia yang dapat merusak agama kita. Sehingga beliau ya menafsirkan watabatal ilai tabtila itu adalah ketika ada seseorang yang benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia tinggalkan semua urusan dunianya. Dia fokus ya. Kalau perlu sampai uzlah, menyendiri. Tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang pergaulannya banyak-banyak buang waktu. Ya. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang bisa bermanfaat untuk akhiratnya. Itu untuk melatih dirinya agar supaya tidak bermudah-mudah meskipun dalam perkara yang mubah. Makanya orang-orang yang seperti ini dicirikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi tanda baiknya keislaman seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau nggak menguntungkan akhiratnya dia akan tinggalkan, meskipun itu perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, insyaallah kalau ada kesempatan lagi kita akan teruskan ya. Karena di awal surat ini ya tentang hukum ya salat malam itu wajib. Jadi diwajibkan tidak hanya bagi Nabi SAW tapi bagi umat beliau juga. Namun nanti di akhir ya ayat penutup ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ya dan seterusnya. Ini ayat memansuh hukum kewajiban sholat malam dari yang wajib menjadi sunnah. Makanya di ayat yang terakhir itu nanti Allah juga menyebutkan alima allang tusuhu fataba alaikum alima ang sayakunu minkum ya. Kemudian Allah juga mengetahui kita ada yang sakit dan yang lain sebagainya. Maka itu dijelaskan di ayat yang terakhir sebagai penutup dan sekaligus sebagai ayat yang memansuh tentang kewajiban hukum qiyamul lail ataupun salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Ini ayat turunnya di Mekah dan ini ayat turunnya di Madinah. Nah, tayyib, ya. Nah, inilah kesalahan, ya, kesalahan sebagian orang yang mengira seperti itu. Jadi penentuan status ayat, ya, Imam Makkiyah dan Madaniyah itu ala ibratu bil majal bil makan, di mana tempat turunnya ayat tersebut. Nah, ini salah, ya, tidak dibenarkan. Tapi yang dimaksud adalah ya bizaman waktu. Ya. Makanya tadi hikmahnya salah satunya Pak, ya. Salah satunya kalau penentuan status surat Makkiyah Madaniyah dengan zaman dengan waktu, maka ini bisa untuk dijadikan acuan para mujtahid untuk beristihad dalam menyimpulkan satu hukum. Tadi sudah kita sebutkan. Apakah dia hukumnya masih tetap berlaku ataupun mansuh? Kan disebabkan karena waktu. Ya. Biasanya kan ada satu hukum tentang ini lalu kemudian beberapa waktu kemudian ada ayat yang turun seperti contohnya lah ayat yang kaitannya dengan masalah khomer, ya kan? Khomer itu pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan larangan kita dalam sholat. Ya, ketika kita sholat, ketika dulu para sahabat sholat, dia sholat sedang dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, ya. Lalu kemudian setelah itu, ya di beberapa waktu kemudian ayat turun yang kaitannya dengan bahwa khomer ini ya ada manfaatnya, ada ithmnya dosanya, tapi ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Seperti itu. Lah baru kemudian di momen yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan bahwa salah satunya adalah khomer termasuk bagian dijsun, Allah perintahkan fajtanibuh, maka jauhilah. Maka ayat ini menunjukkan keharaman minum khamr. Jadi seperti itulah. Ini dilihat dari mana? Dari zaman waktu, bukan dari tempat. Ya.
Bukan tempat di mana ayat ini diturunkan, tidak, tapi zaman waktu. Ya. Kalau seandainya penentuan status ayat ataupun surat itu dilihat dari sisi tempat, maka akan sulit untuk menentukan suatu hukum, baik hukum pelarangan secara langsung seperti tadi tentang masalah khamr ataupun hukum-hukum yang lainnya. Ya. Karena terkadang Nabi SAW tidak menyebutkan langsung bahwa oh ini hukumnya mansuh, tidak. Nanti butuh ijtihad para ulama, ya. Nah disitulah biasanya para ulama, ya, ketika mereka beristihad dalam suatu hukum, ya, ketika meneliti dalil-dalil yang ada, diantaranya adalah Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi SAW, maka itu dilihat dari zamannya, bukan dari tempatnya, Pak. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang benar, al-ibratu biz zaman la bil makan. Ya, menentukan status hukum makkiyah atau madaniyah yaitu dengan waktu. Yaitu kalau makkiyah diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW, kalau madaniyah diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.